Kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan anime harem, anime isekai, lalu anime neko, boy, apakah yang teman-teman pikirkan? Gue sih cuma mikir satu judul ya, tentang Isekai Harumonogatari. Bercerita tentang seorang cowok yang entahlah namanya siapa. Yuto, Yuna, Yusi, Udin, gue nggak tahu namanya siapa. Soalnya selama di anime dia dipanggil Yusa sama atau Tuan Pahlawan. Jadi dalam menceritakan seorang laki-laki yang hobinya ngocok itu pergi ke dunia isekai untuk mentok. Cerita ini bermula tentang seorang pria, kurang lebih umurnya itu 17 hingga 20 tahun. Dia sedang lagi ngucuk menggunakan majalah, miskin kali pakai majalah dia ya. Kayak cowok-cowok di sini dong, pakai foto pacar orang gitu kan. Lantas, dibalik dia sedang pegang-pegang burungnya itu yang lumayan gede, tapi disensor jadi gua nggak tahu ukuran aslinya. Tiba-tiba dia dipanggil ke dunia isekai. Dan ketika dia di dunia isekai, dia kaget. Dia lagi pegang burung, lalu dia cerot di muka seorang wanita bersusu besar berambut pirang bernama Tiane. Jadi disinilah kisahnya. Dia melihat ada monster goblin raksasa dan juga 3 orang gadis di sana. 3 orang gadis di sana adalah Ruze, siapa lagi ya? Tiane sama satunya itu gua bentar ingat-ingat dulu. Sama Filia ya. Filia itu yang rambutnya diikat satu tersebut. Lantas mereka pun akhirnya minta bersama pahlawan yang baru saja datang atau pemuda yang baru saja datang ini untuk ngentot. Nah, selepas mereka ngentot, monsternya itu akhirnya dikalahkan dengan mudah. Era pun mereka memperkenalkan diri yang namanya sudah gue kenalin masing-masing, yang seperti biarawati dengan rambut pirang bernama Tiani, yang seperti elf membawa panah bernama Ruze, dan yang petarung jarak dekat yang bajunya entahlah kurang kain banget nggak kayak si Tiannya ini bernama Filia. Oke lah, akhirnya pun mereka diminta untuk mampir ke tempat kos-kosannya atau tempat penginapan mereka bertiga gadis ini menginap gitu kan. Di sana ada lagi ibu kos yang sangat cantik banget ya. Dipastikan lu sange nih sama ini anime gitu ya. Yang bernama Natalia gitu kan. Mereka diminta masuk kamar dan di sana menjelaskan, Tiane dan juga Ruze menjelaskan bahwa dengan kekuatan mantap-mantap atau lu ngecerotin air semen 3 roda lu ke dalam apa ya, buah kehidupan, maka wanita-wanita akan mendapatkan kekuatan. Jadi itulah yang disebutkan oleh legenda. Di situ sang pemuda ini pun pelongo-pelongo dengan membawakan baret merah di kepalanya. Hah? Gitu kan. Dia pun bingung. Aku nggak mengerti. Kenapa harus aku? Katanya di dalam semen Anda itu ada kekuatan yang luar biasa. Itulah yang diucapkan oleh gadis-gadis ini, dan akhirnya mereka selepas mengatakan tersebut ya ngentot. Nah ya kan, lantas setelah mereka ngentot, pagi-paginya itu si pemuda ini tuh datang ke ruangan bawah. Ini di manga ya, di animenya kayaknya langsung di skip ke adegan mereka bertemu dengan bukan mereka sih, jadi di sini si tokoh utama ini bertemu dengan Natalia atau ibu kos, dan mereka ngentot. Nah lantas cerita ini pun langsung bersambung ke episode 2. Bisa cuma ngentot doang, ya maklum. Lantas di episode 2 ini dimulai dengan ngentot lagi kan. Selepas mereka ngentot, mereka tidur gitu. Ketika di pagi harinya, Tiana meminta kepada Yusa sama ini untuk mengajaknya ke perpustakaan. Di perpustakaan, Tiana itu tiba-tiba pelongo-pelongo terhadap sebuah buku, yaitu adalah gerakan-gerakan atau model-model mantap-mantap yang kimochi abis. Tiana hanya bisa termenung dan tidak bisa berpikir apapun, apalagi memahami dari isi buku ini. Dia berkata kepada Yusa Sama, tolong ajari aku apa yang ada di buku ini. Yusa Sama langsung bilang, angkut gitu kan. Nah mereka akhirnya ke lorong-lorong di perkotaan karena mereka sadar di situ jauh dari sawah ya. Kalau di kita kan sawah ya, entah mereka di lorong-lorong daerah perkotaan, gang-gang sempit seperti itu. Selepas mereka trot gitu kan, lanjut lagi sang Yusa Sama bertemu dengan si Ruze. Ruze sedang berlatih memanah di hutan. Lalu Ruze meminta kepada sang Yusa Sama untuk meningkatkan kekuatan akurasi panahan dia. Ya lu tahu ngapain lah mereka, ngentot gitu.
Selepas mereka Indohoi Sasugoi, langsunglah si Yusa sama ini bertemu lagi dengan Filia. Filia sedang berlatih dengan kekuatannya yang sangat kuat itu di perkebunan gitu. Tetapi di perkebunan ini lagi-lagi dan lagi-lagi Filia meminta kepada Yusa sama bahwa dia ingin menambah kekuatannya. Lalu mereka pokoknya mereka entotnya itu outdoor semua. Gila kali ya. Gak habis thinking gue sama nih anime. Lalu untuk episode 2 nya cuman sampai situ. Enggak. Lantas ketika mereka pulang malam-malam harinya, mereka sebelum tidur gitu, mereka akhirnya berkumpul di pemandian air panas dan mereka beng ya. Si Yusa sama ditusbol oleh 3 cewek. Nggak kebalik sih ya. Yusa sama ini main-main sama 3 cewek yang super duper cantik, super duper imut, dan super duper susunya mantap jiwa. Dan episode 2 pun berakhir sampai situ ya. Diakhiri dengan mentot. Nah, untuk episode 3 lagi-lagi dimulai dengan mentot. Nah, pagi-pagi itu mereka mentot gitu. Selepas mereka melakukan hal yang sangat indah ini, mereka pun akhirnya bersiap-siap untuk meninggalkan penginapan. Di lain sisi, ibu kos Natalia itu melihat bahwa ini akan menjadi kenangan terakhir dia bersama Yusa sama. Jadinya Natalia ini meminta kepada Yusa sama untuk, ya lu tahu ngapain, ya kan? Selepas mereka mantap-mantap lagi gitu kan, pamitan, ini ceritanya sudah pamitan gitu, Yusa sama bersama dengan 3 gadis ini akhirnya menuju ke kerajaan atau istana kerajaan. Di sana mereka akan dibantu oleh seorang demi-human atau setengah siluman bernama Mikola yang berasal dari keturunan kucing, anjing, atau rubah, aku nggak tahu. Intinya setengah human, setengah siluman gitu. Ya, Cem Inuyasha lah kalau lu tahu ya. Dalam perjalanan tentu saja memerlukan 4 hari, kurang lebih 4 hari menuju ibu kota kerajaan. Nah, ketika mereka berkemah malam-malam, ya mereka mentot lagi kan gitu. Dan di sini Mikola merasa kaget dengan suara yang terjadi. Ada suara erangan dari Tiane, Ruze, dan juga Filia. Tentu saja di sini malahan si Mikola malah burung-burung ya, bukan pegang-pegang burung, apa istilahnya ya, mengepel ya, kita sebut aja. Dia langsung mengepel dirinya sendiri gitu, dengan rasa yang sangat luar biasa, dengan dibantu bahan oleh desahan para cewek-cewek yang di dalam tenda tersebut. Lantas ketika selesai mantap-mantap si Yusa sama bersama 3 ceweknya tersebut, keluarlah Yusa sama melihat Mikola yang malah sudah tumbang karena cerot sendiri. Lantas di sini Yusa sama dengan kekuatan entah dari negeri mana langsung mantap-mantap sama Mikola. Ya, mereka mentok gitu. Dan akhirnya episode 3 pun berakhir sampai di situ. Di episode keempat, nah ini malah lebih greget lagi gitu kan, ketahuan bor ya kan. Jadi di episode keempat, Yusa sama ketahuan oleh 3 wanita tersebut, Tiane, Rize, dan juga Filia, bahwa mereka mengetot Mikola. Jadi di sini Mikola pun minta maaf karena sudah melakukan hal yang tidak layak gitu, untuk sebagai seorang pengawal saja. Berbeda dengan 3 wanita ini yang berstatus sebagai yang diminta untuk mengalahkan Raja Iblis kelak gitu ya. Oke lah. Di situ 3 wanita ini pun marah ya. Habis itu memberi tantangan kepada Yusa sama bahwa dia akan ditusbul, susah kali ya. Pokoknya akan diselebeu wadidaw yuhu, tapi matanya ditutup. Dan dia minta menebak dari 4 orang yang ada ini. Dan di 2 tebakan pertama dia gagal. Pertama itu Tiane itu dia di Yusa sama itu diminta menebak siapa cewek pertama yang mantap-mantap dengannya, yaitulah Tiane. Tapi Yusa sama malah menjawab Ruze. Di situ pun Tiane marah karena Tiane hanya menggunakan jurus cipok-cipoknya saja untuk membuat clue terhadap Yusa sama. Yang berikutnya adalah Filia yang malah dijawab Mikola oleh Yusa sama. Dan berikutnya Yusa sama dapat kekuatan. Kenapa aku memperkirakan dari gerakan mereka? Kenapa bukan bau mereka? Bergila kali ini Yusa Beol ini kan. Lalu sang Yusa sama pun sukses menebak ke-4-4-nya dan membuat mereka berjam-jam di pagi hari itu luar biasa. Dari pagi sampai siang mereka gila kali. Lalu mereka melanjutkan perjalanan waktu siang. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan segerombolan monster ya. Dan segerombolan monster ini pun akhirnya menyerang mereka. Tapi kekuatan dari para wanita-wanita ini berempat ini ternyata tidak terkalahkan. Mereka sukses mengalahkan serangan segerombolan monster ini dengan kekuatan mentotnya. Lalu karena cewek-cewek ini ngakunya kehabisan tenaga, mereka mentot lagi dan di outdoor pula gitu kan. Dan akhirnya mereka pun ya mentot gitu. Dan oke.
Sampai situ ceritanya sebenarnya sudah berakhir. Selepas mereka ngentot, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan menuju ibu kota kerajaan. Gue cerita apa sih? Kenapa dari tadi ngentot mulu gitu? Oh iya, untuk nama tokoh utamanya ternyata Naoki ya. Oikawa Naoki. Aku nggak tahu namanya siapa, soalnya dipanggil Yusa sama dan nggak penting sama sekali juga ini karakter gitu. Kita hanya perlu tugas dia ngapain, yang karena kita yang dipikirin ya waifunya doang gitu. Oke, jadi itu aja cerita tentang alur cerita Isekai Haramonogatari. Sorry banget kalau misalnya gue terbata-bata, soalnya gue harus inget-inget lagi gimana ceritanya gitu. Jadi sekian dari gue Afriel, terima kasih telah menonton dan tetap dukung terus channel Arts Anime.